Halo Brody, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini Kang Mimin bakalan bahas film yang berjudul 15 Minutes of War. Film ini menceritakan tentang pasukan sniper yang akan menyelamatkan bus sekolah anak-anak yang disandera oleh para pemberontak Somalia, pada tahun 1976 di Djibouti, Somalia. Yang dimana wilayah itu masih menjadi kolonial negara Prancis. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa banyak ngocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekiprot. Cerita diawali dengan sebuah bus dan anak-anak yang akan berangkat sekolah di kota Djibouti, sedangkan ibu guru yang bernama Jen sudah terlebih dahulu sampai di sekolah. Sambil menunggu muridnya datang, si ibu membersihkan kelasnya agar terlihat rapi. Saat bus sekolah yang akan menjemput murid yang bernama Bernardo, tiba-tiba beberapa orang pemberontak masuk dan membajak bus tersebut dan menyandera anak-anak. Para pemberontak itu mengancam supir busnya. Pemberontak itu menyuruh supirnya untuk melaju ke perbatasan Somalia demi keselamatan para anak-anak yang ketakutan itu. Terlihat juga seorang bapak salah satu murid mengejar bus itu, akan tetapi tidak untuk melanjutkan mengejarnya. Sementara ibu guru Jen yang sedang menunggu akan kedatangan para muridnya, ia terlihat gelisah lalu ia menanyakan kepada guru lain. Dan ternyata sama, masih ada 4 murid juga yang belum datang. Saat di perjalanan menuju Somalia, anak-anak terlihat ketakutan dengan para pemberontak itu, hingga salah satu anak ada yang menanyakan, akankah kita akan dibawa menuju sekolah? Akan tetapi pemberontak itu malah menamparkannya hingga anak itu terluka dan berdarah. Para pemberontak itu menyuruhnya untuk diam atau mereka akan menghabisinya. Tak sekian lama ada tentara Prancis yang mengikuti bus yang disandera itu. Melihat para pemberontak itu menyuruh supir agar dipercepat laju busnya, dan terjadi baku tembak antara tentara Prancis dan para pemberontak itu. Saat di perbatasan, para tentara Prancis menyuruh prajuritnya untuk menutup jalan tersebut dengan sebuah ranjau paku. Hingga bus itu pargoi dan menabrak sebuah batu. Pemberontak itu menyuruh sopir agar memberitahukan penjaga perbatasan itu agar segera pergi. Scene berpindah di Prancis dan ada seorang pria yang bernama Andre dan juga istri dan anaknya yang usai dioperasi. Lalu ia mendapat panggilan misi, ada segerombolan pemberontak yang menyandera anak-anak. Dan ia menghubungi rekan-rekannya yang bernama Pir untuk melaksanakan misi itu. Rekannya tersebut antara lain Lorca, Kemprin, dan Larain. Michelle memberitahukan bahwa ada 21 anak yang sedang disandera dan 3 diantaranya warga negara Amerika. Dan pihak Amerika mengirim penasehat militernya untuk mengawasi misi ini. Michelle menyuruh Andre untuk segera berangkat menuju di Djibouti secara diam-diam. Alasannya agar misi tersebut tidak terekspos oleh media massa. Karena jika misi tersebut gagal akan menjadikan aib untuk negara Prancis sendiri. Lalu Bu Guru Jen pun datang mendatangi lokasi penyanderaan para murid-muridnya. Tentunya Bu Guru Jen sangat khawatir dengan murid-muridnya. Saat penjaga lengah, Jen langsung menemui para muridnya, akan tetapi pemberontak yang bernama Barhat itu menghalangi Jen. Jen menjelaskan kepada Barhat bahwa ia hanyalah seorang guru yang ingin menemui para murid-muridnya. Jen akan membantu para pemberontak itu untuk menenangkan semua para murid-muridnya. Dan pada akhirnya Barkat pun menyetujuinya. Scene berpindah kepada Andre yang baru saja sampai di Djibouti dan bertemu dengan agen CIA dari Amerika yang bernama Philip Saper. Tugas Saper adalah untuk mengawasi kinerja misi Andre untuk menyelesaikan misinya. Dikarenakan juga ada warga negara Amerika yang juga disandera. Dan mereka pun berangkat menuju kamp markas. Setelah sampai di markas, Andre disambut oleh Jenderal Favrat yang bertugas mengomandoi pasukan di tempat misinya. Akan tetapi sang jenderal sedikit meremehkan kemampuan para tim Andre. Seorang pria yang bernama Rahmani menjelaskan bahwa ada 4 pemberontak yang menggunakan senjata berat. Mereka meminta agar Djibouti dikembalikan ke Somalia, kemudian Andre akan mengintai para pemberontak dengan mendekati bus. Sedangkan Lorca dan Larain bertugas mengkaper dari jarak jauh. Tujuan Andre adalah untuk memastikan medan pertempuran secara langsung. Akan tetapi Andre hampir ketahuan saat Jen datang.
Tak sekian lama lampu dari para pemberontak pun dinyalakan. Melihat lampu yang terang Andre lompat seedan-edannya. Dan untung saja Andre tidak kenapa-napa. Di markas Andre menginformasikan kepada jenderal tentang medannya dan Andre berkata bahwa tempat itu dataran. Dan ia menemukan tempat untuk para sniper bersembunyi. Lalu Andre menjelaskan rencananya kepada jenderal bahwa ia akan menembak para pemberontak itu secara bersamaan. Yaitu dengan 5 penembak jitu. Dengan hal itu para pemberontak akan tewas secara bersamaan, agar pemberontak itu tidak akan menyerang balik. Akan tetapi Jenderal Favrat dan Philip tidak yakin dengan rencana yang Andre diskusikan. Dikarenakan rencana itu sudah dilakukan sebelumnya dan hasilnya gagal. Mereka juga khawatir para pemberontak akan meminta bantuan kepada tentara Somalia, sehingga dikhawatirkan para sandera akan ada yang terluka. Karena tidak ada pilihan lain Jenderal Favrat pun menyetujui rencana Andre. Dan mereka pun menyiapkan senjata yang akan mereka bawa dalam misinya di keesokan harinya. Scene berpindah kepada Jen yang sedang berbicara dengan Barkat. Jen berkata bahwa ia akan melakukan apa saja hanya untuk murid-muridnya dan tiba-tiba mereka dapat panggilan dari Paris. Michelle mengizinkan menembak jika dalam bus tersebut hanya ada 1 orang. Michelle juga menyuruh untuk bernegosiasi dengan para pemberontak itu. Andre dan Jenderal menjelaskan kepada Michelle bahwa ada 4 orang pemberontak. Namun Michelle kekeh tidak mendengarkan penjelasan dari Andre dan Jenderal. Di keesokan harinya para penembak jitu sudah stay di tempat persembunyiannya. Dan kemudian Andre membagikan target masing-masing kepada para pemberontak itu dengan cara menembak serentak. Saat sudah siap Andre meminta izin kepada sang jenderal untuk segera menembak sasaran, akan tetapi keputusan dari Paris tidak sama sekali berubah. Yaitu dengan lewat diplomasi, dan Andre menyuruhnya menunggu perintah dari sang jenderal dengan menunggu di panasnya matahari. Dari perbatasan terlihat para tentara Somalia telah tiba di lokasi, dan Rahmani pergi ke sana untuk memberikan makanan kepada anak-anak yang sudah kelaparan. Saat di dalam bus Rahmani bernegosiasi kepada Barkat, Rahmani meminta seorang anak yang terluka tapi Barkat menolak negonya tersebut. Melihat perdebatan mereka, salah satu anak ketakutan dan anak itu berlindung di balik badan Rahmani saking takutnya. Dan suasana pun menjadi tegang. Kemudian Barkat menodongkan senjatanya ke Rahmani agar ia segera pergi dari bus itu. Saat Rahmani menenangkan keadaan, Barkat malah menembaknya hingga meninggoy. Andre yang melihat kejadian itu sangat kesal. Dikarenakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya izin menembak, dan Andre tidak ingin ada korban selanjutnya. Setelah kejadian itu Jen memohon kepada Barkat, untuk membawa Bernat ke perbatasan untuk diobati lukanya. Dan Barkat mengizinkan Bernat untuk diobati di perbatasan. Di saat Barkat berbicara, tak sengaja Jen mendengarkan pembicaraannya, bahwa mereka akan mengevaluasi anak-anak pada malam harinya dengan sebuah bus Somalia. Saat di markas, Andre memaksa Jenderal Favrat agar bisa mengambil keputusan. Akan tetapi Jenderal tetap mematuhi perintah dari Paris. Andre juga meminta bantuan kepada Philip, agar bersedia menjadi bagian penembak jitunya, dan Philip pun menyetujuinya. Di tengah pembicaraan Jen datang membawa Bernat untuk mengobati lukanya. Jen memberitahukan bahwa kondisi pemberontak saat ini sedang mengalami kelelahan, dan pada malam harinya mereka akan membawa anak-anak pergi ke Somalia. Andre juga menjelaskan rencana ini kepada Jen, akan tetapi Jen tidak sanggup untuk menenangkan anak-anak dia kala terjadi peperangan, dan kecuali anak-anak dikasih obat bius. Dan Andre memerintahkan Lorca untuk memberikan minuman yang sudah diberi obat bius. Kemudian Jen kembali ke bus, untuk membagikan minuman tersebut kepada anak-anak. Tak sekian lama bus Desri Somalia pun datang. Andre mencoba menanyakan kepada Jenderal Favrat, akan tetapi Jenderal berkata kalau otoritas Prancis masih tidak mengizinkan Andre untuk menembak. Mendengar itu Andre pun mendiskusikan kepada timnya tentang keputusan yang akan Andre ambil. Andre memberikan 2 pilihan kepada timnya. Kembali pulang dan membiarkan anak-anak dibawa pemberontak ke Somalia, atau menyelamatkan anak-anak dengan resiko yang sangat membahayakan. Dan timnya pun menyetujui rencana Andre walaupun resikonya sangat bahaya, melanggar perintah sang jenderal dan otoritas dari negaranya. Dan Andre menyuruh di posisi masing-masing agar siap untuk menembak para pemberontak itu dengan cara bersamaan. Zero.
Dengan tembakan para sniper yang tepat, para pemberontak itu tumbang seketika. Dan para pasukan Somalia mendengar suara tembakan mereka pun langsung berhamburan untuk menyerangnya. Akan tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jen yang sudah merasa aman segera membangunkan para murid-murid itu untuk segera dievakuasi. Dan salah satu pemberontak mendatangi bus itu dan akan menghabisi Jen. Dengan tepat Laren pun menembak pemberontak itu. Dan sehingga para tentara Somalia pun mengetahui posisi sniper itu dan menembakinya. Di saat Andre dan timnya mengalami kesulitan, Andre menyuruh Larain untuk menembaki para pemberontak itu dengan posisi strategisnya. Dengan berusaha semaksimal mungkin tim Andre dapat mengheadshot satu persatu tentara Somalia itu. Dan kemudian di saat yang tepat Lorca memutuskan untuk menghampiri bus itu untuk menyelamatkan anak-anak. Andre pun memerintahkan Pierre dan George untuk membantu Lorca. Dari belakang Andre mengkapernya. Dan Larain akhirnya berhasil menembak pemimpin pemberontak Somalia itu. Dirasa situasi aman mereka pun segera mengevakuasi anak-anak. Dan kini mereka merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan anak-anak. Dan mengalahkan pemberontak. Lalu mereka melihat seorang anak yang sudah terkapar tak berdaya. Singkat cerita di markas para prajurit lainnya kagum dengan Andre yang tadinya meremehkan dan sekarang mereka menghormatinya. Bahkan Jenderal Fafrat bangga dengan keberhasilan mereka. Dan kini anak-anak itu dikembalikan kepada orang tua masing-masing mereka. Dan Jen mengucapkan terima kasih kepada tim Andre. Nah, setelah peristiwa menegangkan itu kota setahun kemudian kota di GOT menjadi negara merdeka. Dan film pun selesai Brody. Oke sekian untuk video kali ini semoga terhibur dan jangan lupa like, komen dan subrek ya, terima kasih.